terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Lia Hutasoid. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 5 Juli 2022. Kita awali Top News hari ini dengan berita kericuhan yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Rentetan kericuhan yang terjadi di wilayah Barbasari ini pun awalnya berasal dari kejadian cekcok di sebuah tempat karaoke pada Sabtu kemarin. Cekcok terjadi di sebuah tempat hiburan karaoke di Barbasari pada Sabtu malam. Ketika itu kasir menanyakan kepada sejumlah pengunjung terkait pembayaran layanan. Salah satu yang terlibat cekcok adalah seorang berinisial L. Pihak manajemen pun menghubungi K, penanggung jawab keamanan di sana. K dan kelompoknya lalu meminta agar tak terjadi keributan di tempat itu. Tetapi keributan tak bisa terhindarkan. Dan ada pengerusakan tempat hiburan tersebut pada Sabtu malam, monitor komputer hingga kaca jendela pun pecah di situ. 3 orang dari kelompok L terluka dan dirawat di rumah sakit. Keributan sempat dibubarkan polisi, tapi pada Sabtu pagi sekitar pukul 5 pagi, kelompok L diduga melakukan penyerangan ke TKP di wilayah Jambu Sari, Condong Catur, Depok, Sleman. Senin siang kembali terjadi kericuhan yang mengakibatkan sejumlah ruko digeledokan, rusak, dan 7 unit sepeda motor juga terbakar. Kericuhan ini bermula ketika kelompok yang afiliasi dengan K mendatangi Mapolda DIY pada Senin pagi untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus di Jambu Sari. Polisi mencoba menjelaskan, tetapi kelompok tersebut rupanya belum puas dengan jawaban dari Direskrimum dan menuju ke Barbasari. Dalam keributan ini pun ada 3 kelompok yang terkait satu sama lain dalam rentetan peristiwa ini. Hingga Senin pagi kondisi di Barbasari disebut sudah kondusif dan petugas ditempatkan untuk memonitor lokasi kejadian. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Aksi Cepat Tanggap ACT Ibnu Kajar meminta maaf kepada masyarakat. Permintaan maaf ini disampaikan saat membuka konferensi pers untuk tanggapi pemberitaan yang dibuat oleh majalah Tempo. Sebelumnya majalah Tempo memuat judul Kantong Bocor Dana Umat. Setelah itu, tagar Jangan Percaya ACT pun trending di Twitter. Pemberitaan di majalah Tempo pun disebut ada hal yang benar, tapi Ibnu tidak merinci di mana saja pemberitaan yang benar dan tidak benar. Ibnu Kajar pun mengaku gaji pimpinan di lembaganya sempat mencapai 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, gaji itu berlaku pada Januari 2021. Gaji pimpinan 250 juta rupiah ini disebut hanya berlaku untuk 1 bulan. Setelahnya ada restrukturisasi gaji karena pandemi COVID-19. Saat ini gaji pimpinan ACT disebutkan berada di posisi tak lebih dari 100 juta rupiah. Namun ia tak menjelaskan nominal pastinya. Fasilitas kendaraan pun disebutkan diberikan kepada pimpinan ACT level atas, yaitu berupa kendaraan operasional Kijang Innova. Selain itu, Ibnu Kajar juga mengakui lembaganya bisa memotong dana sumbangan sebesar 30% untuk biaya operasional. Selama ini ACT juga mengambil 13,7% dari sumbangan yang diterima lembaganya. Dana potongan ini digunakan untuk operasional. ACT juga melakukan pengurangan karyawan karena pandemi COVID-19. Tercatat ada 560 karyawan di Yayasan ACT yang dihentikan dari pekerjaannya. Kita beralih ke Jawa Timur. Beredar video Kapolres Jombang AKBP Moh Nur Hidayat bertemu dengan Mursyid Thoriqoh Siddiqiyah Kiai Muhtar Muti yang merupakan ayah MSAT, DPO kasus dugaan pencabulan. Video ini beredar luas melalui pesan berantai WhatsApp pada Senin kemarin. Video ini beredar setelah polisi gagal melakukan penangkapan MSAT, buronan Polda Jatim kasus dugaan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap santrinya di Jombang pada Minggu malam kemarin. Dalam video berdurasi 1,55 detik ini, Kiai Muhtar terlihat mengenakan baju putih dengan sorban warna coklat, melingkar di lehernya dan didampingi istrinya, Sofwatul Ummah.
Sementara itu, Moh Nur Hidayat duduk menekuk lutut di samping Kiai dengan pakaian seragam lengkap menggunakan peci hitam. Dalam pertemuan ini terlihat ratusan jemaah yang duduk ikut menyaksikan di teras rumah di Peloso, Jombang. Kiai Muhtar meminta agar polisi tidak lagi melanjutkan kasus pencabulan sang anak. Meminta agar sang anak tidak ditangkap dan menyebut putranya difitnah. Saat ini kasus tersebut sudah masuk dinyatakan P21 alias berkas lengkap oleh Kejaksaan. Sebelumnya pada Januari 2022 lalu Polda Jatim datang ke pondok tersebut diduga akan menangkap MSAT dan diadang oleh ratusan jemaah. Kala itu polisi pun beralasan mengantarkan surat panggilan tersangka MSAT. Informasi selengkapnya kita simak pernyataan dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto berikut ini. Rekan-rekan media sekalian, kami informasikan bahwa penangkapan terhadap MSA pelaku cabul di Jombang pada hari Minggu kemarin tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.45 tim kami bergerak menuju Peloso Jombang. Namun demikian pada saat tim kami bergerak di jalan raya dihalang-halangi oleh sebuah mobil Panther dengan nopol S1741ZJ. Di mana akibat peristiwa tersebut anggota kami terjatuh salah satu anggota brigade motor kami terjatuh. Kemudian kami melakukan upaya penangkapan terhadap mobil Panther tersebut. Kemudian kami amankan dan sopir kabur. Kemudian 2 orang lainnya yang ada di dalam mobil tersebut berhasil kami amankan. Kemudian kami melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut. Ternyata ditemukan satu buah barang bukti berupa airsoft gun senjata jenis airsoft gun. Kemudian rencana tindak lanjut kami terus akan melakukan upaya pengejaran, penangkapan terhadap MSAT yang telah melakukan tindakan cabul tersebut. Demikian. Sementara itu dari Jawa Barat, tersangka kasus Kotex Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan resmi ditahan di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung. Ia mengaku saat ini dalam keadaan sehat dan siap diproses secara hukum. Rencananya Doni akan disidangkan di Pengadilan Negeri Balai Bandung setelah sebelumnya berkas kasus tahap 2 dilimpahkan dari Mabes Polri ke Kejati Jabar. Mengenai persiapan, Doni mengaku ia sudah menyiapkan berbagai langkah secara matang. Doni Salmanan pun datang bersama pengamanan dari Mabes Polri pada pukul 10 pagi. Doni akan disidangkan di PN Balai Bandung atas perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang dengan identitas. Sebelumnya Mabes Polri melimpahkan berkas tahap 2 kasus Doni Salmanan ke Kejati Jabar. Berkas ini sudah diterima Kejati Jabar pada hari ini. Selengkapnya kita simak pernyataan Doni Salmanan berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya alhamdulillah dalam keadaan sehat dan walafiat, dan untuk saat ini juga semuanya sudah diserahkan ke pengadilan. Jadi nanti untuk diadilinya nanti kita tunggu di persidangan. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon saya serahkan semuanya ke proses pengadilan. Mohon maaf saya nggak bisa terlalu banyak ngomong gitu ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapannya gimana, Kang? Sehat-sehat. Persiapannya sudah dipikirkan secara matang. Jadi kita nunggu saja nanti pasti pengadilan ya. Oke. Cukup ya. Ayo. Udah. Selanjutnya dari informasi penanganan COVID-19, kasus COVID-19 kembali melonjak. Pemerintah pun kembali menaikkan level PPKM di daerah Jabodetabek. Kenaikan level PPKM ini berlaku pada 5 Juli 2022 hingga 1 Agustus mendatang dengan status PPKM level 2. Sementara itu, untuk wilayah di Pulau Bali ada kenaikan level PPKM. Area tersebut masuk berstatus PPKM level 1. Sebelumnya level PPKM di Jabodetabek berada di level 1, namun angka kasus harian COVID-19 sejak 1 bulan terakhir kembali melonjak. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, angka kasus aktif di nasional kini mencapai 16.476 kasus, dan mayoritas berada di wilayah Jabodetabek. Penanganan level PPKM level 2 perkantoran non-esensial tak bisa memaksimalkannya. Kapasitas pekerjanya hingga 100%.
Maksimal di dalam kantor hanya 75% dari kapasitas. Kapasitas ini juga berlaku untuk pusat kebugaran, penyelenggara ruang rapat dengan kapasitas besar. Pusat perbelanjaan tak tutup, lebih cepat yaitu tetap bisa buka, maksud kami tetap bisa tutup hingga pukul 10 malam. Namun kapasitas pengunjungnya dibatasi 75% dan ini pun berlaku untuk bioskop yang bisa tetap buka dengan kapasitas 75%. Kita ke Amerika Serikat, Sobat Milenial. Amerika Serikat merayakan kemerdekaan setiap 4 Juli. Dalam parade tahunan ini, seorang pelaku merusak perayaan dengan melepaskan tembakan dari senapan yang berkekuatan tinggi. Aksi penembakan massal ini terjadi di Highland Park, Illinois, sekitar 25 km dari pusat kota Chicago. Akibat kejadian ini, 25 orang terluka dengan 25 diantara yang mengalami luka tembak. Beberapa korban terluka adalah anak-anak dan korban tewas sejauh ini diketahui berjumlah 6 orang. Parade atau pawai kemerdekaan yang biasanya diikuti oleh banyak orang termasuk anak-anak yang mengendarai sepeda roda 3 lalu berkerumun dan panik saat mendengar adanya suara tembakan. 30 tembakan pun terlepas, sempat ada jeda, lalu sekitar 30 tembakan lainnya mengikuti. Polisi meminta bantuan kepada semua orang yang memiliki rekaman video di ponsel dan rekaman kamera CCTV di lokasi untuk mengidentifikasi pelaku. Aksi ini dilakukan dari sebuah atap gedung bisnis yang dapat dinaiki dengan menggunakan tangga yang terpasang di sebuah gang. Polisi wilayah Highland Park pun saat ini sedang memburu pelaku penembakan. Tersangka diketahui bernama Robert Cremont yang berusia 22 tahun. Diketahui tersangka mengendarai Honda Fit 2010 berwarna perak dengan plat nomor Illinois DM 80653. Parade di Highland Park ini dimulai pada pukul 10 pagi tetapi berhenti 10 menit kemudian setelah suara tembakan terdengar. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kemeriahan puncak hari ulang tahun Bayangkara di Semarang, Jawa Tengah. Baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi di Top News, Sobat Milenial. Puncak HUT ke-76 Bayangkara digelar di Akpol Semarang hari ini. Acara digelar secara hybrid, yaitu langsung dan virtual yang dihadiri seluruh jajaran Polda maupun Polres.
Puncak acara perayaan peringatan HUT ke-76 Bayangkara Polri dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo serta diikuti langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebanyak 1.996 personel kepolisian dilibatkan dalam acara tersebut yang terbagi menjadi 6 batalion dan personel pasukan pendukung. Polda Metro Jaya pun turut berpartisipasi dalam puncak HUT Bayangkara ke-76 dengan sejumlah pejabat utama. Polda Metro Jaya pun turut berpartisipasi dalam puncak HUT Bayangkara ke-76 dengan sejumlah pejabat utama dan anggota mengikuti apel secara virtual. Tema HUT Bayangkara tahun ini mengambil judul Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dalam kesempatan kali ini Jokowi juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Naraya kepada 3 personel Polri yang dinilai berjasa untuk kemajuan dan pengembangan Polri. Selain itu, sejumlah aksi turut memeriahkan diantaranya tari kolosal yang dipadukan dengan penerjunan bebas oleh personil TNI dan Polri. Ada pula flypass helikopter serta penampilan marching band, pelopor cendrawasih, dan dari Taruna Akademi Kepolisian. Kemudian acara dilanjutkan dengan menggelar ekspo alat material khusus Polri, terdapat juga pasar rakyat yang diisi oleh berbagai UMKM serta lomba mural hingga lomba musisi jalanan. Masih dari HUT Bayangkara ke-76 dalam apel yang digelar pada Selasa pagi yang berpusat di Akpol Semarang, Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara meminta kepada Polri untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan visi presisi. Selengkapnya kita simak arahan Presiden Jokowi kepada Kapolri dalam video berikut ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-76 dan memberikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat, dalam membela bangsa dan negara. Saya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri. Kewenangan Polri sangat besar. Organisasi Polri menembus sampai ke tingkat desa. Dan setiap hari anggota Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan rakyat. Dimanapun saudara-saudara bertugas, saudara-saudara selalu dalam pengamatan rakyat. Saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat. Rakyat menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat. Survei terbaru Kompas kemarin, saya melihat 58,3% responden menyatakan tindakan Polri sudah sesuai dengan visi presisi. Tapi ingat, ada 28,6% menyatakan belum selesai. Selain membaca survei, saya juga terus mengikuti pemberitaan di media konvensional dan media sosial. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi. Keluarga Bayangkara yang saya banggakan, tugas berat kita bersama masih banyak. Pertama, pandemi COVID-19 masih perlu penanganan yang serius. Saya minta Polri selalu siaga dalam penanggulangan COVID-19. Kedua, kita harus waspada terhadap ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Oleh sebab itu, Polri harus memastikan Kamtibmas agar kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan ini.
Ketiga, kita harus semakin siap dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru. Oleh sebab itu, Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan. Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi. Keluarga besar Bayangkara yang saya banggakan, banyak agenda nasional lain yang harus didukung oleh Polri. Pertama, pembangunan ibu kota negara. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja. Untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan, Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Yang kedua, agenda G20 yang sudah berlangsung dan harus terus dikawal. Puncaknya nanti adalah KTT G20 di bulan November di Bali, yang akan dihadiri oleh para kepala negara anggota-anggota G20. Yang ketiga, agenda besar demokrasi, Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak tahun 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan Kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Keluarga besar Polri yang saya hormati, guna menghadapi tugas Polri yang semakin berat, individu anggota Polri dan kelembagaan Polri harus terus berinovasi, harus semakin adaptif, responsif, dan bertransformasi menjadi institusi modern dan bersinergi dengan TNI, kementerian, dan lembaga-lembaga dalam menjalankan tugasnya. Saya perlu mengingatkan, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh rakyat, harus dirasakan oleh masyarakat. Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga Kamtibmas, lakukan berbagai tindakan pemolisian dengan humanis, namun tegas ketika diperlukan. Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir, harus taat prosedur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terakhir, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Semoga Bayangkara Polri yang gugur dalam tugas diberikan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh personil Polri dan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia teruslah menjadi Rastra Sewa Kotama, abdi utama nusa dan bangsa. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi Timnas U19 yang siap hadapi Brunei Darussalam nanti malam. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka.
100 boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kabar duka datang dari penyanyi legendaris Bob Tutupoli yang meninggal dunia pada Selasa dini hari. Pelantun lagu Widuri ini pun sempat dirawat sebelumnya. Namun takdir berkata lain, ia mengembuskan napas terakhir pada usia 82 tahun. Kepergian penyanyi kelahiran 13 November 1939 ini dibenarkan oleh beberapa musisi, di antaranya Stanley Tulung, ADMS, hingga Yuni Shara yang sempat menjenguk sebelumnya di rumah sakit. Bob Tutupoli sebelumnya sempat membutuhkan transfusi darah, serta sang putri Sasha Karina Tutupoli mengonfirmasi bahwa sang ayah meninggal disebabkan serangan stroke serta beberapa penyakit lainnya. Penyanyi legendaris ini pun sebelumnya sudah dirawat di ICU sejak 1 bulan lalu. Meskipun kondisinya sempat membaik serta sempat melakukan rawat jalan, namun justru kondisi Bob Tutupoli mengalami penurunan. Musisi senior bernama asli Bobby William Tutupoli terjun ke industri musik sejak 1965 bersama Patty bersaudara. Kemudian ia dikenal lewat deretan lagu seperti Lidah Tak Bertulang, Tiada Maaf Bagimu, serta Tinggi Gunung Seribu Janji. Jenazah Bob Tutupoli rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada 7 Juli mendatang setelah melewati serangkaian ibadah. Beralih ke berita olahraga, akhirnya Indonesia mendapatkan kemenangan setelah berhasil menumbangkan Brunei Darussalam dengan skor 7-0 tanpa balas dalam laga Piala AFF U19 malam tadi. Indonesia pun sekaligus kembali menjadi tuan rumah pada ajang Piala AFF yang digelar di 2 stadion. Bagaimana keseruannya tadi malam? Kita simak liputan dari jurnalis IDN Times berikut ini. Sebuah peluang bagi Indonesia dan gol! Halo Sobat Milenial, saya Sandi Firdaus dan sekarang tim IDN Times tengah berada di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi untuk menyaksikan langsung laga Piala AFF U19 2022. Sebanyak 11 negara akan bertanding selama 2 pekan ke depan untuk memperebutkan titel Piala AFF U19 yang terakhir kali diraih oleh Australia. Berikut laporan selengkapnya. Kemenangan Indonesia dari laga yang digelar pada Senin malam berhasil menumbangkan Brunei Darussalam. Kemenangan ini pun memastikan Indonesia menempati posisi 2 Grup A Piala AFF U19. PSSI selaku federasi akan mengoptimalkan agar pertandingan yang digelar di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam jalannya pertandingan masih terdapat kekurangan dari berbagai sisi. Hal ini pun dirasakan oleh salah satu supporter asal Surabaya, Wilda, yang berharap agar kedepannya pengamanan dapat ditingkatkan lagi. Karena pada laga sebelumnya masih ada flare yang bisa masuk ke dalam stadion dan terlihat saat pertandingan berlangsung. Ya kalau jadi supporter, kalau ditanya pasti seneng ya, apalagi main di kandang sendiri kan. Ya sebagai supporter pasti bisa nonton, bisa mendukung timnas secara langsung, ya pasti seneng sih. Nah kan udah menonton langsung ke stadion nih, ada nggak masukan-masukan buat Indonesia sebagai tuan rumah gitu ke depannya biar lebih baik lagi gitu Mbak? Ya untuk
ini sih mungkin ke pengamanan aja sih yang lebih ketat lagi, karena kemarin juga yang pertandingan awal kan sempat ada masalah tuh, yang masalah flare dan kawan-kawannya kan lah ya itu ya kalau bisa lebih diperketat aja. Tapi untuk pertandingan di Brunei ini lawan Brunei ini bisa dibilang nggak ada ya gitu kan, nggak ada. Tapi ya belum tentu besok lawan Thailand juga benar-benar bersih, tapi karena emang lawan Brunei sekarang kan lebih sedikit ya penontonnya, tapi ya pengamanannya lebih diperketat. Terus habis itu yang jualan juga mungkin lebih banyak lagi mungkin. Apalagi kan kalau sekarang kan yang olahraga lainnya kan lagi menjunjung UMKM gitu kan. Kalau bisa PSSI juga bisa lah kayak gitu. Tak hanya itu, kemeriahan yang berlangsung berdampak pula bagi para pedagang di luar stadion. Hal ini pun nampak para supporter memenuhi area stadion dengan atribut yang dikenakan. Indonesia menyambut gelaran Piala AFF U19 dengan terbuka. Keramaian selalu hadir seiring dengan kerinduan para fans dengan tontonan sepak bola berskala internasional. Sandi Firdaus, Tata Firza dari Bekasi, Jawa Barat untuk IDN Times. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Lia Utasoid bersama dengan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.